Lalu orang yang bahagia bisa bermanfaat bagi orang lain. Jadi supaya diri tidak terbelenggu dengan hal seperti itu, karena kalau sudah paham betul tentang vibrasi, ini kan mancar, Mas. Kalau sakit hati, kesedihan itu mancar, artinya akan terus menarik peristiwa-peristiwa yang mengundang perasaan tentang sedih. Ada orang lain yang merancangkan celaka buat orang itu, karena dia rajin sedekah, itu yang menyelamatkan, Mas. Gitu. Yang membuat orang itu bertahan sehat sampai sekarang, itu karena apa? Karena sedekahnya, karena berbaginya. Anda tuh punya potensi yang sama untuk mencetak keberhasilan, tinggal digeser atensinya, pengamatannya di hal-hal yang positif, di hal-hal yang ingin dicapai, kebahagiaan, kemakmuran. Tapi sayangnya, Mas, orang tuh nggak mau geser ke sini. Ketika dia masih muda dulu itu, dia pernah sakit hati sama seseorang, Om. Ya kan? Dia pakai sepeda pancal, terus tiba-tiba sama tetangganya itu yang pakai sepeda motor, sepeda pancalnya itu ditendang gitu, tanpa ada problem apa-apa gitu. Dan sakit hatinya sampai sekarang tuh nggak bisa dilupakan. Nah, itu satu caranya melupakan atau cara menghapusnya bagaimana, dan apakah kemudian itu berpengaruh terhadap kemajuan hidup, kemakmuran gitu. Monggo. Jadi yang pertama terkait dengan tidak ada problem tapi tiba-tiba kok ditendang. Sebenarnya itu ada problem, Mas, di diri yang nendang. Di diri yang nendang. Di temennya yang nendang tadi, yang pakai motor, yang nendang sepeda pancal, ini sebenarnya ada problem. Pada prinsipnya gini, orang yang bahagia dia tidak akan menyakiti yang lain. Yaitu sebuah pola paten. Siapapun itu yang bahagia, dia tidak akan menyakiti yang lain. Oh, berarti kalau masih ada yang suka ngericui orang lain, nyakitin orang lain, tanda bahwa dia belum bahagia. Sedang tidak bahagia atau belum bahagia. Benar sekali. Jadi orang yang mancal tadi, Mas, itu sebenarnya dia sedang tidak bahagia. Walaupun secara fisik dia pakai motor. Tapi tidak menjamin kulit di luar itu mencerminkan kebahagiaan dalam diri. Sehingga dia perlu rese, perlu menyakiti yang lain. Bisa jadi dia sebel di rumah, bisa jadi kurang perhatian, bisa jadi kurang kasih sayang, bisa jadi ada problem tertentu, sehingga dia spontanitas menyakiti yang lain, karena dia nggak bahagia. Nah, pertama. Yang kedua, dari posisi yang dipancal. Kalau menjaga sakit hati itu, sebenarnya yang rugi siapa? Yang mancal nggak rugi, tapi dirinya rugi. Nah, makanya perlu dilampaui dengan, oh berarti waktu itu teman saya sedang tidak bahagia. Kasihan ya dia gitu. Nah, kemudian orang yang bahagia itu mudah menarik kebahagiaan yang lain. Jadi lepaskan itu. Lalu orang yang bahagia bisa bermanfaat bagi orang lain. Jadi supaya diri tidak terbelenggu dengan hal seperti itu, karena kalau sudah paham betul tentang vibrasi, ini kan mancar, Mas. Kalau sakit hati, kesedihan itu mancar, artinya akan terus menarik peristiwa-peristiwa yang mengundang perasaan tentang sedih. Peristiwa apapun, karena apa? Diri memancarkan vibrasi force, memancarkan kesedihan. Jadi rahasia semesta itu sebenarnya simpel, Mas. Semesta hanya mengembalikan apa yang kita pancarkan kok. Gitu. Kalau kita mancarinnya baik, akan dapat baik. Kalau mancarinnya negatif, coba amati. Nah, maka nanti buat yang terjadi seperti ini, coba diamati. Apakah dengan menjaga ini, banyak kejadian-kejadian yang menyedihkan yang terus datang, yang mengecewakan, yang bikin sebel? Kalau iya, berarti karena masih mempertahankan, masih memancarkan itu. Nah, saran saya, maafkan yang bersangkutan, lalu kemudian doakan yang terbaik, lalu izinkan diri Anda untuk melesat lebih tinggi, mencapai pencapaian yang baik. Sudah dimaafkan, pada saat kita keinget gitu, masih harus didoakan. Kalau untuk membersihkan, iya. Gitu, doakan yang terbaik, karena dia kan sedang tidak bahagia, Mas. Kan mendoakan orang lain itu nggak rugi kan? Dan ada hukum bahwa ketika kita mendoakan orang lain, mau nggak mau, suka nggak suka, doa itu balik buat kita. Gitu. Jadi saya akan terlalu mudah untuk mendoakan orang lain, yang membenci saya, yang memusuhi saya, doakan yang terbaik. Dan itu membuat enteng, ringan gitu. Om. Gitu, Mas. Sip. Dan ketika kemudian kita sudah memaafkan, pas waktu kita ingat beliau yang menyakiti kita itu, justru malah kita doakan supaya menjadi lebih baik, itu juga mungkin akan berimplikasi positif ya terhadap
kemakmuran yang kita idealkan dan kita cita-citakan ya Om Bimo. Betul. Karena kan secara wadahnya kita sudah lebih siap, Mas. Jadi pada prinsipnya itu kan kita di dunia ini digaji berapa olehnya itu kan tergantung kelayakan kita nerima. Saya sering banget bilang bahwa Tuhan tuh nggak pelit kok gitu loh. Kalau kita layak nerima banyak, pasti dikasih banyak. Nah, peristiwa menyimpan dendam, amarah, kebencian ini menjadi mengurangi nilai kelayakan. Jangan-jangan kalau dikasih lebih, nanti dia belinya Lamborghini, terus gantian buat nyenggol yang motornya tadi. Jangan-jangan misalkan ini. Dia maha tahu menyelidiki hati nurani kita. Makanya kelayakan diri ini bagian dari apa? Membersihkan hal-hal seperti hal yang negatif, trauma, dendam, amarah, kebencian di masa-masa lalu. Oke. Nah, di luaran sana Om, masih banyak yang teman-teman kita yang ikut berbagai macam jenis kelas, dan kelas itu ternyata tidak murah begitu ya. Tidak murah. Tapi ternyata masih banyak yang ngeluh. Semua kelas sudah saya ikutin, saya ngeluarin banyak uang, mahal-mahal, tapi juga tidak ada perubahan yang signifikan di dalam hidup saya. Jangan-jangan yang dijadikan testimoni itu yang berhasil aja cuma 1-2, yang lainnya yang nggak berhasil nggak masuk testimoni. Nah, bagaimana mengedukasi teman-teman kita yang dalam kondisi yang seperti itu, Om Bimo? Ya, jadi yang pertama Mas, itu adalah saya kemarin juga ada yang info ke saya juga mirip banget Mas seperti itu. Jadi nanya, saya sudah ikut ke sana kemari, bahkan saya sudah datang ke hipnoterapis beberapa kali, habis jutaan juga, nggak selesai ke saya. Lalu dia nanya, apakah dengan Mas Bimo akan selesai? Saya bilang saya tidak bisa memberikan jaminan, karena saya tidak mau mendahului Sang Maha. Tapi pada prinsipnya kalau penyebabnya adalah pikiran, perasaan, dan lain sebagainya, itu bisa diselesaikan sebenarnya. Tapi saya sudah kesini kok belum selesai, karena mohon maaf, Anda masih menganggap solusinya di orang lain. Nah, banyak teman-teman sudah ikut kelas, sudah kesana kemari, merasa solusinya di kelas itu, Mas. Merasa solusinya di pembicaranya itu, bukan di dirinya. Makanya saya selalu bilang di teman-teman di grup, saya bukan seorang coach. Jadi, saya tidak akan membuat teman-teman ketergantungan dengan saya. Saya akan membersamai teman-teman. Anggap saya sahabat seperjalanan. Nah, sehingga mereka itu hanya saya berikan arahan atau jalan yang membuat mereka itu sampai pada tujuannya, gitu. Jadi bagaimana mereka punya mindset sebenarnya solusinya di dalam diri kok, gitu. Keruwetan itu adanya di dalam, dan banyak solusi. Makanya beberapa testimoni saya unik. Mereka mulai menyadari ternyata ketika saya membaik, lingkungan sekitar membaik loh. Nah, banyak orang di luar sana ini satu terjebak di solusinya ada di orang lain, ada di kelas, ada di narasumbernya, gitu. Nah, kemudian merasanya yang pengen diubah orang lain. Loh, ini suamiku kok, ini pekerjaan kok yang harus berubah, ini harusnya negara yang berubah dan lain sebagainya. Sehingga apa? Dirinya tidak membaik. Jadi kalau saya mengamati beberapa orang yang belum maksimal mendapatkan hasil karena mereka bukan kelasnya yang tidak baik, Mas, tapi mereka terjebak merasa solusinya di kelas. Bahkan di Happy Hockey pun ada yang masih merasa masuk Happy Hockey hanya untuk tahu, Mas. Itu banyak. Kenapa nggak mengalami perubahan? Karena hanya pengen tahu. Oh, Happy Hockey begini. Nah, kalau terjebak hanya ingin tahu, dapatnya Anda pengetahuan toh. Nah, supaya dapat manfaat kayak kemarin yang di-share Bu Ike, apa? Satu, memahami betul isinya. Yang kedua, mengalami, Mas. Karena ilmu kehidupan itu nggak cukup tahu toh. Misalkan, oh tahu caranya sabar. Kalau Anda nggak mengalami yang namanya kesabaran, Anda nggak dapat manfaatnya, gitu. Jadi teman-teman yang belum, coba cek apapun yang sudah pernah diikuti, coba pahami betul, lalu alami supaya mendapatkan manfaatnya. Karena kalau hanya sekedar tahu, ya dapatnya, oh ya saya sekarang sudah tahu gitu. Akhirnya nggak mengalami dampak apa-apa gitu.